Karena gue bikin ini semua mahal guys. Ini harga 5,6 juta. Lu bisa lihat sendiri ini dengan harga jutaan rupiah. Wow, gokil sekali. Jadi kan tadi kan awalnya kita udah sepakat buat refund ya kan ya. Nah kita udah sepakat buat refund, topi dikirim balik, uang kirim balik ya. Aku pengen nanya nih, kenapa tiba-tiba nggak jadi? Oh iya, karena kan Anda tidak profesional ya. Ketika dibalikin Anda ngomongin saya di story. Iya, biar Bang Bedi notif terus ingat DM aja sih. Oh iya, berarti bener dong buat gua dong storynya. Emang buat apa? Daripada saya ketimbang pulung, mending saya rugi duit dibanding rugi diomongin orang-orang. Padahal saya tahu ini bukan salah saya yang mulia. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue bakalan mencoba 3 topi aneh yang bisa kita temukan di Bikini Batam. Yap, jadi kalau kalian ngikutin SpongeBob, kalian pasti tahu topi-topi aneh yang dijual sama Tuan Krab. Mulai dari topi yang ada AC-nya, topi tepuk tangan, sampai juga topi si nomor 1 Smithy Werben Jergen Menjensen. Dan itu adalah topi yang paling mahal di dunia guys, dengan harga $1 juta. Karena itu adalah punya si nomor 1. Nah, kali ini kita akan mereview semua yang gua udah bikin ini di Cosmaker asal Indonesia. Yang barusan di awal mungkin kalian lihat klipnya, gua agak berseteru karena gua bikin ini semua mahal guys. Ini harga 5,6 juta dan dia itu menjanjikan ini bakal selesai 12 sampai 17 hari kerja dari tanggal 1 November. Dan ini semua ternyata selesai di tanggal 28 November. 12 hari kerja atau 17 hari kerja apanya? Tapi nggak apa-apa, mungkin dengan waktu selama itu ini semua bakal bagus hasilnya ya kan. Harusnya waktu selama itu mereka bisa finishing sangat bagus sih. Jadi langsung aja kita lihat dari topi pertama. Gua bakal mulai dari topi yang paling mantep dan paling gede dulu nih. Ini adalah clapping hat alias topi tepuk tangan guys. Langsung saja kita lihat, let's go. Oke, ini dia topi pertama. Ini adalah clapping hat. Lu bisa lihat, gua boleh bilang sih kalau yang ini dibanding yang lain terlihat mantep sih. Karena emang dia ini bahannya tuh nggak tahu ya, ini dari plastik sih. Kayaknya mungkin 3D printing ya. Nah, untuk tangannya ini dari Eva Foam, jadi dia lumayan enteng buat di klep-klep gitu nantinya. Tapi yang gue bikin heran adalah finishingnya sih. Padahal gue udah bayar lebih, biar katanya finishingnya lebih akurat kayak di kartunya guys. Tapi lu bisa lihat sendiri, ini finishingnya agak-agak belecetan ya. Jadi kayak ada bekas-bekas lem kayaknya ini ya. Terus juga ini seperti ini penampakannya ya, kalian lihat sendiri aja lah ya. Terus ini tarikan clapping headnya juga menurut gue harusnya bisa pakai bahan yang lebih oke sih dengan harga semahal itu ya. Tapi ini kayak cuma dililit-lilit aja gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting berfungsi. Catnya juga belum rapi-rapi banget, tapi mungkin ini karya seninya kali ya. Di sini value-value-nya guys, mungkin guys. Dan di bawahnya masih ada lem-lem gitu yang belum kering-kering banget. Mungkin biar lebih nempel sama kepala orang yang make. Tapi nggak apa-apa, kita jangan judge dulu karena kita harus pakai dulu kira-kira fungsinya seperti apa. Langsung saja kita pakai. Oke, ini dia topi clapping head-nya. Gimana menurut kalian coy? Ini agak kekecilan sih. Langsung aja 1, 2, 3. Oke, berfungsi kan? Berfungsi? Bisa nge-clap? Mantap. Ini dia topi pertama, topi clapping head yang ternyata di kartun SpongeBob ya. Ini tuh topi yang termahal tahu sebenarnya. Dan mekanismenya seperti ini. Gua nggak tahu ini faedahnya apa ya. Tapi dia bener-bener bisa nge-clap kayak gini guys. Wow. Amazing. Jadi itu dia topi pertama, kita mendapatkan clapping head di sini. Ada. Dan buat gue ini start yang bagus sih. So far ya, walaupun finishingnya masih belum rapi-rapi banget, tapi masih bisa ditolerir lah. Tapi gue pengen lihat kalau orang yang pakai gimana sih? Karena tadi gue ngeliat. Coba sini. Coba di sini ada Vincent. Oke. Sini. Majuan. Mulai 1, 2, 3. Tutorial menjadi orang bodoh ya guys ya. Itu dia topi pertama, kita lanjut ke topi kedua. Sekarang kita masuk ke topi kedua. Ini juga sempat muncul di kartunya. Ini dia topi yang ada AC-nya guys. Ya udah begitu. Topinya begini doang, bener-bener begini doang. Finishing juga wow sekali ya. Lu bisa lihat sendiri ini dengan harga jutaan rupiah. Wow, gokil sekali. Ini lem-lemnya masih belecetan kemana-mana. Lu bisa lihat lem ngumpul di situ. Tapi mungkin karena emang nggak ada cara lain buat bikin dan nempel mungkin ya. Tapi kalau yang ini alasannya apa ya? Kenapa cat di kipasnya itu kayak karatan gitu loh. Jadi kayak nggak bener-bener coklat, tapi kayak masih ada putih-putihnya gitu guys. Dan belakangnya juga seperti ini penampakannya. Oke.
Oke, mantap sekali ya. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah tanpa gua harus ngomong kira-kira serapih apa ini finishingnya. Karena menurut makernya, ini tuh looks cartoonish, guys. Jadi menurut dia emang di kartun penampakannya seperti ini. Dengan catatan ya, gua udah bayar lebih buat finishing yang akurat. Itu catatan dari gua. Tapi nggak apa-apa, langsung kita buktikan apakah dia berfungsi atau enggak. 1, 2, 3. Amazing, amazing, amazing. Kalau orang ya beli kipas itu biasanya buat dirinya sendiri kan. Ini bukan buat dirinya sendiri, buat orang lain. Wow, selfless sekali guys. Jadi kalau orang pakai ini, lihat nih. Ada yang gerah nggak? Sini sini. Mungkin kamu gerah. Sini sini. Sini sini. Kamu gerah kan pasti. Panas banget lagi. Panas banget ya. Banget parah. Nih, biar aku kipasin. Nah, gimana? Adem banget. Enggak, bego banget. Jadi ternyata kayak gitu sistemnya. Dan ini emang fungsinya seperti di kartun SpongeBob ya. Yang dimana ini adalah topi yang di atasnya ada kipas terbuka seperti ini guys. Dan wow, lu bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakannya kalau gua pakai. Gimana topi kedua ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Silahkan langsung aja komen di bawah. Dan sekarang kita akan masuk ke topi selanjutnya, yang dimana ini yang paling ditunggu sama orang-orang. Ini dia topi si nomor 1, Smithy Werben Jergenman Jensen. Kita lihat sesakti apa gua pakai topi itu. Oke, inilah topi ketiga. Ini topi si nomor 1 yang kalian sudah request ya. Ini harus dipegangin karena katanya kalau misalnya enggak ini bakalan tumpah gitu dari selangnya guys. Jadi ini adalah topi yang sangat berbahaya ya. Karena ini bisa keminum gitu loh. Ini sabunnya gitu loh. Dan fun fact, sabunnya kita tidak dapat ya. Dengan harga 5,6 juta untuk semua topinya, kita tidak dapat sabunnya. Ini tadi beli sendiri ya. Harganya berapa sabunnya? 50 satunya. 50. Kita beli berapa sabun? Beli 3. Karena emang ini kapasitasnya cukup gede, makanya kita beli 3 gitu loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin emang tidak include dan itu salah gue juga, ya nggak sih? Jadi ya udah, langsung saja kita lihat. Ini dia topi si nomor 1. Oke, ini gimana Sen? Oke, udah aman. Aman? Ini bisa ditiup ya? Coba ya. Oh my god, airnya tumpah. Ya, jangan sampai ke bawah. 1, 2, 3. Kenapa ya? Kok kayak nggak ada yang keluar sih? Ada dikit. Wow! Oh my god! Oh my god! Lebih kuat aja. Oh, coba ya. 1, 2, 3. Keluar guys! Keluar! Oh my god! Masih nempel. Hah? Nempel dari HP. Oh, oke, gua akan lihat dari handphone ya. Ini dia guys, topi nomor 1 guys. Oke, kita coba aja ya. Langsung aja 1, 2, 3. Kayak harusnya kayak gini nggak sih? Harusnya sabunnya keluar nggak sih? Harusnya. Iya nggak sih? Tapi dia malah ngumpul di sini aja gitu loh. Waduh, 5,6 juta loh. Ini mahal loh guys. Oh my god. Coba lap dulu deh. Mungkin salah kita, nggak apa-apa. Kita harus menyalahkan diri sendiri dulu sebelum kita menyalahkan orang guys. Bener nggak? Udah mulai ya. Ini udah bersih nih. Harusnya nggak ada alasan lagi dong. Ya, langsung aja. 1, 2, 3. Udah gitu, dengan 5,6 juta. Wah, lu kalau lihat isi chatnya, lu kaget sih. Kok bisa gitu loh, nih orang menjual barang seperti ini, servisnya kayak gitu, telat terus, dan banyak alasan lainnya lagi. Gokil sih. Coba sekali lagi ya, mungkin gue yang kurang kuat nih niupnya. Masih salah gue guys. Langsung aja, 1, 2, 3. Sumpah itu udah sekuat yang gue bisa. Netes ya? Iya. Ada yang bocor. Ini juga di bawah ada yang bocor, lihat. Wow, amazing. Udah gitu gue masih diomongin lagi di story dia. Gokil. Udah barangnya gini gue masih rela loh gue diomongin di story dia. Ya udahlah ya.
Ternyata topi si nomor 1 tidak sebagus itu kalau cost maker-nya tidak tepat, guys. Jadi ya itu dia tadi. Ini adalah topi si nomor 1. Detailnya lu bisa lihat sendiri ya. Di sini ada bordiran nomor 1-nya, hashtag 1-nya, tapi finishingnya entah kenapa ini kayak ada cat belecetan gitu, lu bisa lihat ya. Dan ininya pun sebenarnya belum cukup akurat karena kalau di kartunnya harusnya kayak ada pattern-patternnya gitu loh. Tapi yang ini polos begini aja, guys. Untuk tampak belakangnya seperti ini penampakannya, lu bisa lihat sendiri ya. Basic topi aja sih. Tapi sebenarnya yang paling mencolok di gua adalah warna si selangnya ini sih sebenarnya. Wow, lanjut ya. Karena warna selangnya ini kalau di kartunya ini tuh harusnya warna hijau ya kan. Kalau lu engah ini harusnya warna hijau. Tadi gue udah sempat mempertanyakan, bro, kan gue udah bayar lebih nih biar katanya lebih akurat. Kenapa ini nggak warna hijau? Kata dia karena ini transparan, takutnya kalau dicat warna hijau jadi jelek. Tapi nggak apa-apa bang, aku punya catnya, nanti aku kirimin abang cat sendiri. Wow, buat apa saya bayar biaya tambahan itu gitu loh? Ya emang sih tadi gue sempat minta refund, tapi setelah gue refund gue jadi diomongin, makanya gue nggak terima. Gue bilang yaudah daripada gue diomongin, gue balikin lagi aja nih duitnya. Jadi ini tetap punya gue, tapi gue boleh review sejujur-jujurnya gitu loh. Itu aja masih diatur kan tadi kan, lo bisa lihat sendiri di video yang awal. Katanya jangan jadi konten lah bang, ya gimana? Ini kan udah jadi barang gue sekarang. Dan yang paling mengecewakan juga tentunya balonnya, entah kenapa balonnya nggak bisa keluar dengan bagus ya. Gue nggak tahu ini dia nyobanya gimana, tapi yang jelas pas gue coba ini bener-bener gak works. Jadi ya udah, itu dia topi ketiga. Ini topi si nomor 1 udah puas dan lunas ya hutang gue ya. Walaupun gue berasa ditipu ini, tapi ya ini dia topi si nomor 1 guys. Heran gue kenapa ini harganya $1 juta gitu loh. Ya bang. Halo yang mulia, bagaimana ini yang mulia? Bagaimana mau Anda yang mulia? Jadi kan tadi kan awalnya kita udah sepakat buat refund ya kan ya. Nah kita udah sepakat buat refund, topi dikirim balik, uang kirim balik ya. Aku pengen nanya nih, kenapa tiba-tiba nggak jadi? Oh iya, karena kan Anda tidak profesional ya. Ketika dibalikin Anda ngomongin saya di story. Dan valid toh. Oh valid kan, Anda yang memvalidasi sendiri. Anda bilang iya sebenarnya biar dilihat kamu bang. Biar bang di notif terus ingat DM aja sih. Oh iya, berarti bener dong. Buat gua dong storynya. Iya emang buat apa? Biar Berarti kan nggak profesional. Berarti di situ nggak profesional kan. Nah, gua menghindari hal-hal kayak gitu biar gua udah refund nih, udah selesai. Gua tadinya ekspektasinya udah selesai, ternyata masih dilanjutin. Ya udah, biar nggak kayak gitu, gua balikin lagi duitnya supaya gua nggak diomongin lagi. Padahal gua tahu ini bukan salah gua, emang finishingnya jelek kan. Nah, yang memancing kan Anda sendiri. Gimana ya, bro? Kok nggak profesional gitu loh? Tapi tenang, aku tuh nggak ada ngomong ke orang-orang kalau soal masalah ini kok. Wow, saya percaya sekali dengan niat mulia Anda, yang mulia. Saya percaya sekali dengan semua janji Anda selama ini yang sangat ditepati ini. Saya sangat percaya. Emang begitu sih, aku nggak ada ngomong media dan nanti ke orang-orang nggak. Oh iya, tentu saya percaya banget itu. After all this time, dengan semua proyek kita yang ternyata molor terus, saya sangat percaya sekali omongan Anda. Aku benar-benar minta tolong itu yang 2 itu kita ikutin deal yang sebelumnya aja. Oke, deal yang sebelumnya kan finishing rapi dengan uang tambahan ya kan. Finishing rapi dengan uang tambahan itu deal sebelumnya nih. Dengan deadline yang jauh lebih cepat dibanding yang sekarang ini udah mau sebulan by the way. Itu deal sebelumnya. Apakah kita bisa mengikuti yang itu, yang mulia? Nah itu untuk masalah itu emang delay kan, abang sendiri udah iyain kan? Ya diain karena emang saya punya pilihan apa dengan Anda tiba-tiba menghilang seminggu. Saya tahu semua screenshotnya. Saya punya pilihan apa yang mulia? Itu namanya sepihak juga dong. Jadi sekarang Bang Edi maunya gimana nih? Oh, saya mau review sejujur-jujurnya aja. Kalau saya maunya gitu, karena saya nggak mau diomongin sana sini ya. Mending saya ngomong duluan. Saya akan review sejujur-jujurnya. Kan Anda yang bilang ini emang looksnya kartunis. Kalau buat saya ini looksnya jelek. Tapi buat Anda kan kartunis. Biar nanti netizen yang menilai. Apakah ini, lihat nih, apakah ini kartunis atau emang jelek? Kalau buat saya sih jelek ya. Dengan harga 5,6 juta. Saya kan emang review selalu jujur sih, jadi nggak usah khawatir lah. Kalau emang bagus ya orang bakal bilang bagus. Kalau jelek ya jelek. Ya udah gitu aja. Bang Medi langsung tahu aja maksud poinnya aku tuh, biar kita ikutin yang sebelumnya yang Pak Medi minta refund atau refundin kayak gitu. Lah kan udah di refund, tapi kan lu ngomongin gue ya, gue nggak mau lah. Enak aja udah di refund gue diomongin. Yang penting gue rugi duit, bro. Karena kalau rugi omongan tuh bisa melebar kemana-mana, bro. Enak aja, habis dibalikin jadi bebas ngomongin gue.
Nggak bisa lah, begitu ya. Belajarlah profesional. Bukan gitu bang, kalau aku kan tuh bukan ngomongin abang saja. Bukan ngomongin gua. Barusan lu memvalidasi lu ngomongin gua. Sekarang lu bilang lu nggak ngomongin gua. What the hell, bro? Tapi abang tahu, tapi kalau buat ngomongin gibain ke orang enggak. Percaya banget tuh. Gue sangat percaya kalau itu, bro. Tapi tetap aja nih pilihan gue juga lah. Orang gue udah tahu kok itu valid lu ngomongin gue. Lu yang ngomong sendiri. Tapi kamu ngomong ke orang-orang bang. Bodoh amat, gue nggak percaya. Karena lu nggak bisa dipercaya selama ini. Gue nggak peduli soal itu. Dan lu juga nggak sopan juga tadi di chat. Makanya gue pengen denger nih di kuping gue. Lu bisa nggak sopan kayak tadi gitu. Udah mulai membangkang, chatnya juga udah mulai memanas. Makanya gue pengen denger di kuping gua, lu ngomong kayak gitu dong. Karena sih mungkin cara ketikannya aja lah sih. Iya, bagus kalau sadar, bagus. Siap. Minta maaf lagi bang, semua yang ini yang kesalahan aku ini yang bikin Bang Medi trigger terutama ya bang. Oh enggak, saya nggak ke-trigger. Ini malah bagus buat konten saya. Nggak usah dijadiin konten lah bang. Lah, kok kenapa jadi ngatur? Gua bayar anjir. Lah, maksudnya apa yang tadi kita ngomongin tadi yang misalkan kayak kalau ini nggak perlu dijadiin konten gitu maksudku. Oh tenang aja. Kalaupun iya, orang nggak bakal tahu ini ngomong siapa. Tenang, gua nggak segitunya kok. Maksudku tuh, aku tuh pengen banget kasih Bang Medi sesuatu yang bisa bikin Bang Medi percaya lagi gitu. Nggak ada. Udah ya, gua mau syuting. Udah ya. Bye. Gitu teman-teman. Itu caranya dealing dengan penjual yang tidak punya integritas, malas, tidak tepat waktu. Kita mainin aja, nggak perlu emosi, bro. Kita review aja nih. Lihat nih, kartunis. Ini kartunis sama martunis nih. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, total gue mengeluarkan uang 5,6 juta untuk semua barang mantap ini. Ini kalau jujur ya, kalau gue nggak acting nih ya, gue sangat kecewa guys. Makanya gue tadi komplain kayak gitu guys. Lu bisa lihat lah ini kualitasnya kayak gimana. Lu kamera deketin sini. Ini bahkan dia nggak bikin mekanisme buat diputer atau ditempel apa gimana gitu. Yaudah tuh, gitu aja gitu loh. Ya nggak sih? Lu bisa lihat tuh, mekanismenya kayak begini, balon nggak bisa keluar juga. Dan ini juga, oh my god, nggak ditempel ya tuh. Belepotan kemana-mana. Ini mengecewakan sekali, jujur aja ya. Gua rasa harusnya dengan waktu yang sangat lama, which is hampir sebulan ya, kalau kita nggak ngitung hari kerja doang ya. Itu tuh harusnya udah waktu yang cukup lama, karena dia janjiinnya 12-17 hari kerja. Gua udah mengiyakan, dia delay, gua iyakan lagi. Tapi itu pun masih di blame guanya, katanya ya udah kalau abang nggak terima, kenapa pas yang delay pertama abang nggak refund aja? Kenapa ya? Jadi gue yang salah lagi gitu. Jadi ini pelajaran juga sih buat kalian kalau misalnya bikin sesuatu ke cosmaker. Kalau emang dia dari awal nggak beres, misalnya dia udah delay, itu udah tanda-tanda red flag sih. Nah, kenapa gue lanjutin ini semua? Karena gue punya ekspektasi yang tinggi. Soalnya dia pernah bikinin gue topeng dan bagus banget. Tapi ternyata pas gue minta bikinin ini, katanya alasannya karena dia lagi ada lomba lah, apalah segala macam, waktunya jadi mepet, nggak kekejar dan sebagainya. Semuanya jadi kayak asal-asalan begini dengan harga segitu loh. Gue nggak perlu spill tokonya siapa, tapi buat gue ini pesan buat kalian ya. Hati-hati aja kalau ngeluarin uang buat kalian yang pengen cosplay atau segala macam. Karena masih ada aja cosmaker yang bikinnya asal-asalan seperti ini guys. Tapi biasanya orang-orang seneng nih kalau gue lagi kayak begini. Gue ingat dulu gue pernah nge-review tongkat Harry Potter, gue ribut sama sellernya juga. Itu banyak yang nonton, kampret lo pada ya. Ya semoga kalian seneng lah ya dengan penderitaan saya kali ini. Tapi ya, nih sebelum gue tutup banget ya, kalau gue boleh nilai yang paling make sense yang bisa gue pakai ya, ini sih, ini paling berfungsi sih, dan finishingnya juga lebih mending dibanding yang lain. Gue nggak bilang lebih bagus ya, tapi ini lebih mending dibanding yang lain. Sedangkan yang paling parah, lu tahu sendiri, dua ini parah banget, apalagi yang ini gila sih menurut gue. Ini dia bahkan punya dalih, ini looks kartunis katanya. Jadi gue nggak tahu nih apa gue yang gila atau emang ini looks kartunis seperti ini. Biarkanlah kalian menilai lah, kalau ini tuh looks kartunis atau emang belum rapi aja. Udah nilai sendiri. Jadi udah, paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue, dan ingat, mainan adalah teman yang kadang sampah. Sebelum ada yang komen, mungkin balonnya yang jelek, ini gua beli di toko mainan dan cukup mahal. Lu bisa lihat sendiri, ini kualitas balonnya guys, lihat nih. Ini kualitas balonnya ya. Tuh. Bahkan dia bisa bikin balon gede. Ini bisa bikin temennya SpongeBob, lihat tuh. Tuh. Tidak ada alasan lagi harusnya ya. Gue nggak tahu ada alasan apa lagi tuh yang keluar. Kalau misalnya gue komplain soal nggak keluarnya balon dari topi si nomor 1 tadi.